Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini kita akan membahas soal UAS Kalkulus 1 tahun 2022. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu. Selamat menyaksikan. Iya, soal yang pertama, kali ini kita suruh mencari dy per dx dari persamaan ini, Sobat AK. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu ada bentuk tan inverse, dan di sebelah kanan ada bentuk logaritma natural atau ln. Nah, kita perlu ingat satu-satu ya. Kalau ini suruh mengintegralkan, berarti kalau kita nurunin, berarti kita harus tahu bentuk integralnya itu apa sih yang menghasilkan tan inverse. Nah, kalau kita ingat, kita punya integral dari 1/1 plus x kuadrat dx. Ini hasilnya adalah tan inverse x plus c. Yang berarti turunan dari tan inverse ini adalah 1/1 plus x kuadrat. Nah, karena di sini ada bentuk yang nggak sama ya. Kalau di sini kan x. Kalau di sini y per x, berarti kita harus kalikan lagi dengan turunan bagian dalamnya. Jadi kalau kita mau turunin dulu, yang pertama bentuknya itu adalah 1/1 plus y per x kuadrat dikalikan dengan d per dx dari y per x ini. Itu dulu aja yang kita tuliskan. Kemudian yang sebelah kanan, turunan dari logaritma. Teman-teman perlu ingat ya, d per dx dari ln fx, ya, itu sama aja dengan 1/fx dikalikan dengan d per dx dari fx itu sendiri, alias f aksen lah, bisa dituliskan seperti itu. Nah, berarti di sini sama aja dengan 1 per, ganti warna dulu guys. 1 per x kuadrat plus y kuadrat dikalikan dengan d per dx dari, ini bisa ada setengahnya dulu ya. Ini kan setengahnya bisa taruh di kedepanin dulu. Jadi kita hanya menurunkan x kuadrat plus y kuadrat. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sebelah kiri, ini ceritanya bisa kita sederhanakan. Nanti jadinya x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dikalikan dengan turunan bagian dalam yang tadi itu. Ini bentuknya kan u per v ya. Berarti turunannya itu adalah dy per dx dikali x dikurangin y dikali 1. Ya, dibagi sama x kuadrat. Sama dengan setengahnya tetap kita biarin di depan. Ini hasilnya kan tetap sama ya, x kuadrat tambah y kuadrat, kita kaliin sama bentuk yang di dalam sini. Kalau yang x kita turunin biasa aja ya, 2x tetap. Kalau yang sebelah kanan, karena ini ada y-nya, jadi kita kaliin dengan dy per dx. Seperti biasa ya, turunan dari bentuk implisit. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri dulu, ini sama-sama punya bentuk x kuadrat ya. Jadi bentuk x kuadrat ini bisa kita hilangkan atau kita bisa coret. Sedangkan di ruas sebelah kanan ada bentuk 2-nya nih. Ini kan kelipatan 2 ya. Jadi kita bisa coret aja sekaligus. Nah, terus apa lagi? Kalau teman-teman bandingin di ruas kiri sama kanan, penyebutnya ini kan ada x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi kita bisa hilangkan secara bersamaan juga. Artinya, baik di ruas kiri maupun ruas kanan, penyebutnya sama-sama udah nggak ada. Jadi kalau kita mau mencari dy per dx sebenarnya tinggal dikelompokin aja ya. Oke, kita kelompokin ini sama yang ini. Gitu. Oke, kita pindahkan ruas ke sebelah kiri aja. Jadi x dy per dx dikurangin y dy per dx, hasilnya akan sama aja dengan yang di kanan itu isanya x. Yang di sini min y ya. Min y-nya pindah ruas, jadinya plus y. Alhasil kalau kita mencari dy per dx, ini akan ketemu bentuknya adalah x plus y per x min y. Jawabannya adalah ini. Ya, berikutnya kali ini kita punya nomor yang bagian B-nya. Kita masih sama pertanyaannya ya. Tentukan dy per dx dari persamaan ini. Nah, kalau yang tadi bentuknya kan implisit. Kalau sekarang bentuknya eksplisit nih. Y sama dengan fungsi terhadap x. Berarti sebenarnya nggak terlalu susah banget ya. Nah, teman-teman perlu ingat di sini ada beberapa sifat turunan yang harus diketahui ya. Yang pertama itu kan kalau dari ini turunan dari cos hiperbolik itu adalah sin hiperbolik ya. Jadi kalau d per dx dari cos x, cos hiperbolik x adalah sin hiperbolik x. Demikian juga kebalikannya.
Turunan dari sin hiperbolik adalah cos hiperbolik. Gitu. Oke, ini bentuknya ln sama kayak yang tadi. Jadi kita bisa langsung kerjain dari sini aja, dari sebelah kiri. Jadi ln fx ya, fx-nya adalah ini. Berarti 1 per cos hiperbolik x tambah a. Ya, kita kalikan sama turunan dalamnya. Turunan dalamnya tadi kita udah sepakat ya, sin hiperbolik x tambah a. Yang mana kalau ada sin hiperbolik per cos hiperbolik, ini bisa sama dengan tan hiperbolik x plus a. Berarti yang sebelah kiri ini udah clear, bakal jadi tan hiperbolik. Nah, kita pindah ke suku berikutnya, adalah yang sebelah sini. Ini bentuknya perkalian biasa ya, U kali V kalau pakai cara SMA, gitu ya. Berarti kalau kita turunin, hasilnya adalah 1 dikali akar A kuadrat min X kuadrat, ditambah X-nya tetap, kita kaliin sama turunan yang di V-nya ini, yaitu akar A kuadrat min X kuadrat. Kalau kita lihat kan ini pangkat setengah, berarti pangkat setengahnya kita kaliin ke depan dulu. Ini jadi pangkat min setengah gitu ya. Kalau kita mau tuliskan langsung, ini menjadi 1 per akar A kuadrat min X kuadrat. Baru kita kaliin sama turunan bagian dalam ya. Turunan bagian dalamnya itu kan min 2X. Nah, teman-teman lihat ada yang bisa kecoret nih. Seret, seret, coret. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ya ini boleh sih sederhanain dulu ya. Kita ngerjainnya kan kayak tadi gitu. Jadi A kuadrat min X kuadrat. Ini min X kuadrat, karena kali ya, per akar A kuadrat min X kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat yang ini. Sin inverse, kira-kira kalau diturunin apa gitu kan. Nah, kita perlu ingat sifat integralnya itu akar dari 1 per 1 per akar 1 min X kuadrat. Ya, maksudnya itu ya, Sobat AK. Nah, ini hasilnya sama dengan sin inverse X. Gitu. Ya, berarti kalau ada yang di dalamnya ini, mirip sama yang tadi ya, tan inverse. Kita kaliin sama turunan bagian dalamnya. Kebetulan turunan bagian dalam ini sederhana sih ya, cuma 1/A dari turunan X per A. Gitu. Jadi kalau kita turunkan, nah ini saya kasih warna yang berbeda biar maksudnya itu masih nyambung ya, Sobat Angka. A kuadratnya tetap kita kalikan dengan 1 per akar 1 min X min A kuadrat dikaliin dengan 1 per A. Gitu. Gitu ya. Jadi X yang ada di sini kan yang daminya itu kita ganti dengan X per A seperti ini. Ya. Jadi kalau sederhanain kan pangkatnya ini kecoret ya. Jadi tinggal plus A dikali 1/. Nah, kalau teman-teman sederhanain, ini kan nanti jadinya A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Yang mana karena ini bentuknya pecahan, berarti yang penyebut pada bagian bawahnya ini bisa nanti naik ke atas. Gitu ya. Oke, jadinya untuk yang 2 suku pertama atau 3 suku pertama dia masih tetap sama ya. Tan hiperbolik X tambah A ditambah akar A kuadrat min X kuadrat min X kuadrat per akar A kuadrat min X kuadrat, yang kalau disederhanain kan naik ya. Jadinya A kuadrat per akar A kuadrat min X kuadrat. Kalau teman-teman perhatikan 2 buah suku ini bisa disederhanain nih. Ya, ini kan sama aja kalau diputar A kuadrat min X kuadrat ya. Jadinya kan nanti ini masih remain the same. Nah, ceritanya kalau mager nulis ya udah nggak apa-apa. Gini. Yang mana ini kalau kita coret nanti akan tersisa akar A kuadrat min X kuadrat. Dengan catatan A kuadrat min X kuadratnya tentu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari 0 bahkan ya, karena kan nggak boleh 0 di situ. Gitu aja, kasih catatan kayak gini. Berarti dari yang kita sama denganin kayak gini, ini kan ada akar A kuadrat min X kuadrat. Ini juga sama, ada akar A kuadrat min X kuadrat. Tapi kalau pas ujian tolong ditulis yang rapi ya Sobat AK. Jadi ya kalau ini kan karena ngejelasin biasa aja gitu, informal. Jadi hasilnya itu adalah tan hiperbolik X tambah A ditambah 2 kali akar A kuadrat min X kuadrat seperti ini. Ya. Jadi jawabannya untuk yang B adalah ini.
Ya, soal berikutnya, kali ini kita punya bentuk integral trigonometri yang harus diselesaikan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Oke, waktu saya dulu kuliah, kalau ketemu soal yang kayak gini, kita coba cari tahu turunan dari masing-masing fungsi yang udah diberikan. Kan kita nggak bisa ya menghafal setiap bentuk yang ada di bab 7. Kan terlalu banyak tuh. Jadi yang bisa kita lakuin sebenarnya mencari tahu aja turunan dari masing-masingnya itu apa. Kalau misalkan kamu punya kotangan X, turunannya itu kan min kosekan kuadrat X. Kalau kamu punyanya kosekan X, kamu cari tahu juga turunannya apa, yaitu min kosek X cot X, seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau memisalkan kotangan, kita harus memiliki kosekan kuadrat sebagai bentuk yang akan kita coret. Kalau kayak gitu, kalau teman-teman lihat ini kan kalau dipisah, ini kan jadinya kosek kuadrat X kosek pangkat 3X. Sedangkan yang ini kotangan kuadrat X, kotangan ya ada 5X maksudnya ya. Ya. Ini 5X maksudnya, ini juga 5X kali kotangan 5X yang tersisa. Nah, kalau kayak gini, ini kan yang akan kita misalin. Berarti sebagai U-nya nanti. Tapi nanti nggak akan habis nih kita coret, karena ini pangkatnya pangkat 3 yang tersisa. Dan kalau mau kita ubah pun, ini pangkatnya ganjil. Jadi nggak bisa kalau kita misalkan seperti ini. Nah, tapi kalau yang kita misalkan adalah kosekan, ya, berarti kita butuh kosekan kotangan untuk yang kita coret, gitu ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini, kotangan kuadrat 5X, kosekan pangkat 4 5X, sisanya itu adalah kotangan 5X, kosek 5X. Nah, bentuk ini nanti yang bakal kita coret. Nah, Kak David ngomong apa sih coret-coretan? Nah, ingat kalau kita mengintegralkan ini, kita akan menggunakan substitusi. Jadi kalau kita misalkan adalah kosekan, nanti kita butuh bentuk du per dx-nya ya. Nah, ini adalah min kosekan cot. Gitu. Ceritanya kayak gini. Ya. Nah, ini kan udah ada sepaket ini nanti yang kita bakal coret dan menggantinya dengan du atau minus du. Kayak gitu. Ya, jadi yang kita misalkan di sini adalah kosekannya gitu. Nah, Kak, tapi kan ada kotangannya nih, gimana dong gitu ya. Oke, jangan lupa sama identitas dasar trigonometri. Kalau misalnya kalian nggak bisa menghafal secara langsung untuk hubungan kotangan dan kosekan kuadrat, basicnya dari sini sih. Sin kuadrat tambah cos kuadrat X. Ini kita sesuaikan aja ya sudutnya nanti. Jadi kalau saya tulis X ini berarti juga berlaku untuk 5X. Ini kan sama dengan 1. Nah, kalau kita mau menghasilkan kotangan, berarti kan harus ada bentuk cos per sin gitu ya. Gitu kan? Nah, berarti kita harus bagi ini dengan sin kuadrat. Ini dapatnya 1 ditambah cos kuadrat per sin kuadrat dapatnya kotangan kuadrat X sama dengan sepersin kuadrat yaitu kosekan kuadrat X. Jadi kita ganti aja nih kotangan kita itu dengan ini. Udah deh. Ya. Jadinya kosekan kuadrat 5X min 1 ya dikali kosekan pangkat 4 5X dikali dengan ini. Ya. Oke, baru deh kita misalin. Ya, ini ceritanya tadi secara informal ya. Ini kita coret-coretan aja. Tapi teman-teman bisa terserah, ini kayaknya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa sih. Ini sekedar untuk reminder teman-teman aja. Oke, kita misalin U sama dengan kosekan 5X. Yang berarti du per dx-nya itu akan sama dengan, jangan lupa ya ada 5-nya ya. Jadi nanti min 5 kosekan 5X cot 5X. Gitu. Oke, berarti nanti yang kita ganti ini akan menjadi min 1/5 du sama dengan kosek 5X cot 5X dx gitu. Ya, jadi udah deh langsung ganti aja. Nanti akan jadi yang depannya itu kan jadinya u kuadrat min 1
dikali U pangkat 4 dikali min 1/5 DU gitu. Ya, min 1/5-nya dikeluarin aja, yang kita integralin berarti U pangkat 6 min U pangkat 4 gitu. Ya. DU nanti hasilnya adalah min 1/5 dikali 1/7 U pangkat 7 min 1/5 U pangkat 5 tambah C. Yang mana kalau kita sederhanain langsung ya, ini nanti koefisiennya adalah min 1/35, sedangkan yang satunya adalah plus 1/25. Ya. Langsung aja teman-teman bisa ganti U-nya itu dengan cosec 5x ya. Jadi yang U pangkat 7-nya itu adalah cosec pangkat 7 5x ditambah 1/25 cosec pangkat 5 5x plus C. Seperti ini. Udah deh, jawabannya adalah ini. Oke, ya soal berikutnya, kali ini kita harus mengintegralkan bentuk yang berulang yang ada di bagian penyebut. Nah, perlu diingat kalau bentuknya berulang seperti ini, berarti nanti bagian pembilangnya juga sama ya, berulang juga. Nah, kalau misalkan di sininya adalah pangkat 2, nanti teman-teman bikin bentuk yang pembilangnya itu adalah penjumlahan bentuk linier. Ya, kita langsung aja. Bentuk daminya ini adalah seperti ini. Ya. Karena dia bentuknya x kuadrat tambah 2, jadi yang di sini adalah ax plus b. Gitu ya. Terus di sini juga berulang, x kuadrat plus 2 pangkat 2. Berarti ini cx plus d ditambah ax plus f dari x kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Jadi kita selalu mengulang bentuk yang ada di sini. Karena dia pangkatnya pangkat 3, jadi kita bikin dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau misalkan nanti di soal apesnya dapat pangkat 4, berarti bikin satu lagi. Ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Soalnya baik-baik aja. Oke, kalau kita lihat kayak gini, berarti cara yang kita biasa lakukan adalah kita habiskan penyebutnya ya. Nah, kita habisin penyebutnya dengan mengalihkan x kuadrat plus 2 pangkat 3 seperti ini. Nah, berarti yang di pembilangnya kan habis ya. Maksudnya penyebut yang di sebelah kiri habis, berarti sisa pembilang doang. Pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 8x min 4. Sama dengan ax plus b, karena penyebutnya pangkat 1, berarti jadinya pangkat 2 di sini. X kuadrat plus 2 pangkat 2, kemudian cx tambah d. Sini x kuadrat plus 2. Dan ditambah yang terakhir x plus f aja gitu. Ya, sisanya tinggal kita kaliin biasa. Kita coba sederhanain ya. Jadi jadi ax plus b dikali yang ini kan kalau dibongkar jadi x pangkat 4 plus 4x kuadrat ditambah 4. Kalau yang sebelah kiri jadinya cx pangkat 3 plus dx kuadrat ditambah 2cx ditambah 2d plus ex plus f seperti ini gitu. Ya, ini yang mungkin agak pegel memang, tapi ya beginilah caranya ya. Oke, kalau ini kita kaliin, jadi nanti akan dapat ax pangkat 5, terus yang dari pangkat 4-nya itu dapatnya dari sini. Bx pangkat 4 ditambah yang pangkat 3 dari sini. 4ax pangkat 3, kemudian yang pangkat 2 dari sini. 4b x kuadrat, pangkat satunya 4ax, plus 4b yang konstanta. Ini karena saya males nulisnya, jadi ini kita misalkan dengan bentuk titik-titik aja ya. Ini yang warna biru nih maksudnya. Gitu. Nah, idenya sebenarnya ngapain? Di sini kita idenya itu adalah menyamakan masing-masing koefisien. Karena ini kan bentuknya polinomial, di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Artinya koefisien yang di sebelah kiri harus sama dengan yang ada di sebelah kanan. Ya, kita bisa mulai dari yang cocokin koefisien masing-masingnya ini. Ya, cocokin koefisien masing-masing suku gitu. Ya, yang pertama ada x pangkat 5. Kalau kita perhatiin di sebelah kiri koefisiennya itu 1 ya. Nih dari sini. Di sebelah kanan juga cuma muncul 1 kali nih. Jadinya 5.
yang koefisien pangkat 5-nya adalah A. Berarti langsung dapat A-nya adalah 1. Kemudian X pangkat 4, kita lihat di sebelah kiri juga cuma ada 1, yaitu min 1. Kalau di sebelah kanan, ini ada B nih. Kalau dari yang di titik-titik warna biru nggak ada ya. Jadi langsung dapat B-nya adalah min 1. Seperti itu. Lanjut. Kalau X pangkat 3, di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada 4. Sebelah kiri, ini ada 4A. Terus yang tadi di sini, yang dibiru-biruin ada C. Gitu ya. Plus C. Nah, A-nya di sini kan 1. Berarti 4 sama dengan 4 plus C. Yang berarti C-nya akan sama dengan 0. Gitu. Lanjut, X pangkat 2. Sebelah kiri ada minus 4. Sebelah kanan ada 4B nih. Yang di titik-titik biru, yang pangkat 2 ada D. Nih. Jadi, karena B-nya itu min 1, berarti mirip-mirip sama yang sebelumnya. Dapatlah D sama dengan 0. Gitu. Berikutnya ada koefisien X. Di sebelah kiri ada 8. Di sebelah kanan ada nih 4A. Ditambah yang dibiru-biruin ada 2C. Terus ada E. EX ya. Nih. Kita substitusi masing-masing. Jadi akan dapat 8. Ini 4 kali 1. C-nya kan tadi 0 ya. Tambah E. Berarti dapat di sini E-nya sama dengan 4. Kemudian yang terakhir konstanta ya. Maksudnya C kecil ini konstanta. Di sebelah kiri ada min 4. Sedangkan di sebelah kanan ada, ini ada 4B. Kemudian ada F. Ya, tadi B-nya adalah min 1. Berarti akan dapat F-nya juga sama dengan 0. Udah deh. Kalau gitu kita kembalikan ke bentuk yang awal. Jadi soalnya itu akan sama aja dengan integral. A-nya 1, B-nya min 1, berarti integral dari X min 1 per X kuadrat plus 2 dx. Ditambah integral dari E-nya 4 ya. Berarti cuma tinggal 4X per X kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Kita sengaja langsung pisahin aja seperti ini ya. Oke, untuk yang di sebelah kiri ini, ya kita bisa pecah satu-satu. Jadi ada X per X kuadrat plus 2 dx min integral dari 1 per X kuadrat plus 2 dx. Seperti ini. Ditambah integral dari 4X per X kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Nah, untuk bentuk yang paling beda sendiri, yang tengah, teman-teman pasti ingat ya, Sobat AK pasti ingat, ini adalah bentuk tangan nanti hasilnya. Ya. Jadi, kalau teman-teman punya integral dari 1 X kuadrat plus A kuadrat dx, nanti hasilnya akan sama aja dengan 1/A tan inverse X per A. Kayak gini. Yang berarti nanti hasilnya untuk yang ini akan menjadi, karena ada minusnya ya, min 1/akar 2 tan inverse X per akar 2. Gitu ya. Oke, untuk yang sebelah kiri dan kanannya kita mau lihat ya. Ini kebetulan bentuknya pemisalannya sama. Kalau kita turunin bentuk yang di bawah, ini akan menjadi habis yang bagian atasnya. Jadi kalau ini kita misalin U sama dengan X kuadrat plus 2, nanti akan dapat DU per DX-nya itu adalah 2X. Ya. Berarti sama aja dengan DU per 2 sama dengan X dx. Ini yang nanti kita ganti. Berarti nanti hasilnya adalah 1/2 integral dari 1/U DU. Gitu. Ya. Nanti kalau diintegralin, hasilnya adalah 1/2, U-nya adalah itu, berarti ln X kuadrat plus 2. Ini nggak perlu dimutlakin karena X kuadrat plus 2 udah pasti definite positif. Oke, sekarang sebelah kanan. Oke, kita lihat yang sebelah kanan, berarti sama juga sebenarnya. Ya, ya kalau nggak mau dimisalin lagi, nggak apa-apa sih harusnya ya. Sama dengan yang warna biru ini.
kita juga bisa pakai di sini ya. Maka ini akan sama aja dengan ini biar lebih cakep ya udah. Ya, berarti sama aja dengan 4 dikali setengah ya. Integral dari du per u pangkat 3. Bedanya ini aja sih. Ya. Coret nih 2. Ini ya. Berarti kalau diintegralin yang di sebelah kiri nanti akan menjadi hasil integralnya itu kan kalau u pangkat ini kan sama aja u pangkat minus 3 ya. Berarti kalau ngalihin ke depan akan sama aja dengan min 2/2 gitu ya. Min 2/2 dari u pangkat min 2 plus c. Gitu. Ya, berarti sama aja dengan, ini kita tulis ulang, ln x kuadrat plus 2 seper akar 2 tan inverse x per akar 2 min seper u-nya kita balikin x kuadrat plus 2 pangkat 2 plus c. Gitu ya. Ya, jadi kalau mau detailnya ya ini sama aja integral dari u pangkat minus 3 du. Gitu. Ya, jawabannya adalah yang ini. Oke sahabat Akadema, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang belajar bareng kita dan UASnya semakin bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.